Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dedi Saputra SHMH, dosen program studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Pada kesempatan ini saya menyampaikan video pembelajaran sebagai bagian proses pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pendidikan dan pengajaran. Materi yang akan saya sampaikan merupakan mata kuliah hukum pidana, khususnya pertemuan kedua yang membahas tentang pengertian hukum pidana, pembagian hukum pidana, sifat hukum pidana, dan sumber hukum pidana. Materi ini merupakan fondasi utama bagi mahasiswa sebelum mempelajari tindak pidana, unsur-unsur pidana, pertanggungjawaban pidana, maupun sistem pemidanaan dalam perkuliahan berikutnya. Adapun deskripsi mata kuliah, hukum pidana merupakan salah satu mata kuliah inti dalam program studi ilmu hukum yang memberikan pemahaman mengenai aturan-aturan yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh negara beserta sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelanggarnya. Pada pertemuan ini, mahasiswa diperkenalkan pada konsep dasar hukum pidana melalui berbagai pendapat para ahli seperti Mesjer, Simon, Pompe, Muljatno, dan Andi Zainal Abidin Farid. Selain mahasiswa mempelajari perbedaan hukum pidana objektif dan subjektif, pembagian hukum pidana, sifat hukum pidana sebagai hukum publik, sumber-sumber hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Melalui materi ini diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami definisi hukum pidana, tetapi juga mampu mengkaitkan konsep-konsep tersebut dengan praktek penegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun urgensi dan manfaat mata kuliah ini, pertama, memberikan pemahaman mengenai dasar-dasar hukum pidana sebagai landasan dalam mempertahankan, mempelajari seluruh cabang ilmu hukum. Kemudian, kedua, melatih mahasiswa untuk berpikir kritis, membedakan berbagai konsep hukum pidana seperti hukum pidana material, hukum pidana formil, hukum pidana umum dan khusus, serta hukum pidana objektif dan subjektif. Ketiga, membangun kemampuan mahasiswa dalam menganalisis peristiwa hukum secara sistematis, sehingga mampu menerapkan hukum yang tepat untuk diterapkan terhadap suatu perbuatan pidana. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya menghafal ketentuan hukum, tetapi juga memahami filosofi dan tujuan dibentuknya hukum pidana dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Capaian pembelajaran mata kuliah melalui pembelajaran ini diharapkan mahasiswa mampu, yang pertama menjelaskan pengertian hukum pidana menurut para ahli, yang kedua, membedakan hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Yang ketiga, menjelaskan berbagai hukum pidana beserta contohnya. Yang keempat, menjelaskan sifat hukum pidana sebagai hukum publik. Yang kelima, mengidentifikasikan sumber-sumber hukum pidana di Indonesia. Yang keenam, menganalisis penerapan hukum, konsep-konsep dasar hukum pidana dalam kehidupan masyarakat. Metode pembelajaran yang saya pakai dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan outcome-based education yang berorientasi pada pencapaian kompetensi mahasiswa melalui 3 komponen utama. Yang pertama atau delivery, materi yang disampaikan secara sistematis dengan menggunakan presentasi, penjelasan konseptual, contoh kasus sederhana, serta ilustrasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari agar mahasiswa lebih mudah memahami materi. Yang kedua, interaction, mahasiswa didorong untuk berpartisipasi aktif, diskusi kelas, tanya jawab, analisis kasus, dan menyampaikan pendapat sehingga tercipta suasana pembelajaran yang kooperatif dan interaktif. Ketiga atau assessment, penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan keaktifan mahasiswa secara diskusi, kemampuan menganalisis kasus, penugasan kuis, serta evaluasi hasil belajar yang mengacu pada capaian pembelajaran mata kuliah. Dengan metode ini diharapkan mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman secara teoritis, tetapi juga mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, argumentatif, dan menyelesaikan persoalan hukum pidana. Demikian pengantar singkat mengenai proses pembelajaran mata kuliah hukum pidana pada pertemuan kedua. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian hukum pidana, pembagian hukum pidana, sifat hukum pidana, serta sumber hukum pidana secara lebih rinci melalui kegiatan pembelajaran di kelas. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman yang komparatif kepada mahasiswa sebagai bekal dalam mempelajari hukum pidana secara lebih mendalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sehat ya? Baik, hari ini
kita akan mempelajari mata kuliah hukum pidana di pertemuan kedua ya. Kita akan memahami konsep dasar, pembagian, sifat, dan penegakan hukum pidana. Nah, sebelum kita memulai, nih, saya akan mengajukan pertanyaan pemantik dulu, nak. Ya, tegang dan wajahnya, santai. Nah, jadi silakan kalian lihat tuh ada apa? Mengapa negara menghukum seseorang? Mengapa negara menghukum seseorang? Apakah sanksi pidana diberikan hanya untuk membalas perbuatan pelaku? Atau ada tujuan besar lainnya? Oke, berpikir sebentar. Siapa yang bisa ngasih pandangan? Oke, siapa namanya, nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Canda Sari. Oke, Canda, suka bercanda ya? Menurut pendapat saya, Ya. negara menghukum seseorang bukan hanya untuk membalas perbuatannya, melainkan juga agar pelaku menyadari kesalahannya, tidak mengulangi perbuatan lagi, serta untuk melindungi masyarakat. Wow, super ya. Silakan, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Abi Wikidi. Ya. Menurut saya tambahan sedikit saja ya, untuk membina untuk pelaku kembali ke masyarakat untuk menjadi orang yang lebih baik, Pak. Jadi si pelaku yang melakukan kejahatan dibina agar lebih baik lagi. Ya, super. Kita akan masuk ke dalam pembahasan ya. Di sini ada pengertian hukum pidana secara objektif atau ius penale. Objektif atau ius penale ini adalah aturan hukum. Jadi aturan-aturan hukum mengatur perbuatan apa yang dilarang. Ini perbuatan, ini ada aturannya, dilarang gitu ya. Oleh siapa? Oleh negara. Ada sanksi pidana yang diancamkan kepada si pelanggarnya. Jadi ini ada aturan bahwa ini tidak boleh dilakukan. Negara yang membuat bahwa aturan ini dilarang. Apabila ada warga negara yang melanggarnya maka diancam dengan hukuman. Itu intinya ya. Nah, ini ada beberapa pendapat para ahli, Dek. Mesjer berpendapat bahwa pengertian hukum pidana secara objektif itu adalah aturan hukum yang mengakibatkan akibat berupa pidana ya pada perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat khusus. Jadi ini ada aturan, kemudian perbuatan. Nah, orang melakukan dipidana ada syarat-syaratnya. Nanti di pembahasan selanjutnya akan kita bahas. Keharusan atau gebot dan larangan atau perbot. Ya, perbuatan negara yang diancam derita khusus. Seperti yang kita ketahui bahwa pidana itu kan adalah ganjaran yang berupa derita atau siksa yang diberikan ke negara kepada si pelaku kejahatan. Nah, jadi harus ada prosesnya bagi melanggarnya. Nah, kemudian pompe adalah aturan yang menentukan tindakan mana yang harus dijatuhkan pidana. Jadi tindakan-tindakan apa itu, jenisnya, pidananya yang berkesesuaian. Ya, mungkin kalian sudah tahu lah ya sebagai anak hukum ya, anak pidana gitu ya. Jadi misalnya apa sih perbuatan yang menurut negara, bukan menurut negara, menurut norma, menurut aturan, menurut apa saja itu adalah perbuatan yang tercela melanggar hukum diancam oleh negara. Contohnya apa? Siapa orang boleh membunuh coba? Nah, siapa boleh orang memperkosa coba? Siapa orang boleh menganiaya? Nah, jadi itu dianggap semua norma adalah perbuatan yang melanggar hukum, maka diancam oleh negara. Jangan sampai melakukan itu. Oke? Kasus ya, kasus motor ya. Jika A mengambil motor B tanpa izin, si A ini ngambil motor si B tanpa izin, siapa yang dirugikan? Jawabannya adalah si B. Siapa yang berhak menghukum? Korban atau negara? Tadi ada yang jawab si B. A ngambil motor. Apa tadi? A mengambil motor si B. Ya kan? A korban. Ya tak? Nah, kalau A ini ngomong melakukan suatu tindakan, itu kan main hakim sendiri namanya kan? Jadi sekali lagi, nih, korban atau negara. Nah, untuk menjawabnya, kita belajar lagi nih. Nah, ya. Pengertian hukum pidana, pengertian hukum secara subjektif atau ius ponadi dan pertanggungjawabannya. Silakan dilihat adik-adik sini. Hukum subjektif menurut Profesor Sudarto, ya, hak negara. Tadi kan saya tanya nih, korban atau negara? Jadi hak negara atau alat kelengkapannya untuk memidanakan pelaku tindak pidana. Oke? Arti luas,
hak negara untuk menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan. Yang saya bilang tadi, pembunuhan pasal berapa diancam dengan hukuman berapa. Pemerkosaan atau pencabulan diancam dengan ancaman berapa, pasal berapa, hukumannya berapa. Hak negara itu, nak. Yang menyidik ini siapa sih kalau di SPP, Sistem Peradilan Pidana? Lembaga penegak hukum. Polisi. Hak negara untuk menuntut? Jaksa. Hak negara untuk menjatuhkan? Proses pengadilan, kan hakim kan. Kemudian melaksanakan pidana setelah orang diputus bersalah. Oke, lembaga permasyarakatan. Itu ya. Jadi itu. Jadi pertanyaan tadi seperti itu. Kemudian uji pertanggungjawaban menurut Profesor Mujadno, perbuatan melanggar hukum tidak otomatis ini nih. Nih, ini harus kita garis bawahi, Dek. Perbuatan melanggar hukum tidak otomatis membuat seseorang dapat dipidana. Harus diuji. Sekali lagi, Dek, berupa derita atau siksa yang diberikan kepada si pelaku kejahatan. Iya kan? Nah, tapi harus diuji dulu. Karena menjatuhkan pidana itu harus dengan proses hukum yang saya bilang tadi, SPP tadi. Diujinya di pengadilan. Unsur kesalahannya, pelaku atau mens rea, kemudian kelalaiannya. Keberadaan alasan pemaaf atau alasan pembenaran. Ada apa enggak? Ini contoh. Silakan dilihat studi kasus. Mengambil obat di apotik tanpa bayar. Oke? Demi menyelamatkan nyawa anaknya yang kritis. Jadi anaknya ini sakit, jadi ayahnya tidak punya uang. Dia pergi ke apotik, dia ngambil obat, dia lari gitu. Haruskah ia dipidana? Itu jadi pertanyaan. Kan kasus ini untuk membedakan perbuatan melanggar hukum dengan alasan pembenaran. Jadi kalau kalian anak pidana kan ada pembenaran kan? Ada aturan pembenaran. Kalau dulu kan di pasal 44 KUHP ya. Nah, sekarang kan aturan barunya ya. Itu melakukan pidana kemudian sudah dia bersalah. Ada alasan pembenaran, pokoknya ada proses pidananya seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian ini analogi ya, saya analogikan lagi. Pertandingan wasit, pertandingan nih. Tapi tidak ada juri atau wasit yang memimpin di situ. Apa yang terjadi? Wah, itu tadi korban gebui atau orang yang enggak ini, ya kan? Nah, jadi wasit ini dimaksudkan ini, Dek. Jadi nih, hukum objektif itu aturan main. Aturan main, kumpulan aturan tertulis mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kemudian menentukan pelanggaran yang apa dibuat oleh sanksi atau ini. Dek, ini diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oke? Pernah buka dah itu? Ini perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan ancamannya. Nah, kalau ini subjektif, kewenangan wasit. Kewenangan wasit ini hak negara, wewenang wasit negara untuk meniup peluit kalau ada pelanggaran, menerapkan kartu merah, menegakkan aturan tanpa wewenang wasit, aturan main hanya menjadi catatan di atas kertas. Isi jaksa, hakim, LP, kita ada hukum acara. Acara apa? Pidana. Jadi kan kalau ini konsepnya di hukum kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kalau ini konsepnya di hukum acara pidana. Hukum pidana ini ada yang sifatnya umum. Oke? Kalau kita belajar per hari itu kan, ini contohnya, Dek, berlaku di seluruh wilayah Indonesia bagi setiap warga negara. Contohnya KUHP. Ada yang mau KUHP enggak? Nah, kan kita ini kan ya dalam pertemuan berikutnya. Kemudian Undang-Undang Pidana Nasional. Ya. Ada berlaku lokal. Kalau lokal ini lebih tepatnya ke hukum adat atau hukum kebiasaan. Jadi kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang di suatu tempat. Nah, apabila ada yang melakukan perbuatan itu dianggap perbuatan tercela. Tapi setempat, nak. Misalnya hukum adat daerah mana? Aceh. Hukum adat Jambi ada enggak? Ada lain-lain. Tapi tidak berlaku nasional. Kalau yang nasional tadi ini KUHP ini. Nah, kemudian ada berdasarkan bentuk, ada yang tertulis. Kalau tertulis itu termasuk ini, Dek. KUHP dan lain-lain ini tertulis. Hukum pidana tidak tertulis termasuk? Oke, hukum adat tadi yang merupakan kebiasaan. Tapi jadi norma. Oke ya. Ini ada lagi umum dan khusus ya. Ya, silakan kalian di sini ya. KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ini pengaturannya secara umum ya. Kemudian
Kalau narkotika dan tipikor ini khusus apa enggak? Khusus. Kalau umum itu, maaf ngomong, tindak pidana hukum itu adalah tindak pidana yang diatur di dalam KUHP. Nah, tapi kalau tidak ada pengaturan di dalam KUHP, dia menjadi tindak pidana khusus. Contohnya apa? Tipikor, narkotika. Kan tidak ada di KUHP kan? Kemudian apa lagi? Undang-undang kesehatan, undang-undang ITE, dan lain-lain. Oke? Nah, kemudian kalau KUHP ini mengatur tata cara proses penegakan hukumnya. Jadi, misalnya gini. Di KUHP sudah jelas nih, pembunuhan diancam dengan hukuman enggak? Ya enggak? Nah, ada peristiwa ini. Nah, polisi untuk nangkapnya gimana? Pakai apa? KUHP. Caranya apa? Ada surat penangkapan. Proses penangkapannya seperti apa? Nah, acara itu, proses itu diatur di KUHP. Kalau ini aturan umumnya, Dek. Ya, paham? Paham? Oke, selanjutnya. Hukum pidana material dan formil, hukum pidana material, ya, itu adalah yang pertanyaan utamanya adalah apa yang dilarang, ya. Ruang lingkupnya, pengaturan perbuatan yang diancam, sekali lagi ini pidana, Dek, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menentukan syarat pertanggungjawaban pidana, gitu ya. Menentukan jenis sanksi-sanksi pidana yang dapat dijatuhkan, sekali lagi KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kalau formil ini pertanyaannya bagaimana menegakkan. Jadi kan polisi, jaksa, hakim, LP, proses, dan lain sebagainya termasuk kami, ya, pengacara, ya. Oke, nah itu semua ada proses. Polisi tidak bisa nangkap orang main tangkap B, gitu kan? Ya, polisi tidak boleh ngomong mengintrogasi seorang main. Jadi enggak, semuanya ada proses di hukum acara, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, gitu ya. Nanti kita pelajari lebih lanjutnya, ya. Kemudian sifat hukum pidana sebagai hukum publik. Nah, ini, Dek, silakan dilihat nih. Jika keluarga korban membunuh, kan terjadi jika keluarga korban pembunuhan telah memaafkan pelaku. Oke? Apakah proses hukum pidana otomatis dihentikan? Ini ada keluarga nih dibunuh. Nah, saya sebagai keluarga sudah saya maafkan. Jadi selesai pun enggak itu proses? Oh, enggak bisa. Nah, pertanyaannya mengapa? Jadi kalau saya tanya mengapa, kita balikkan yang peristiwa tadi. Ini A, korban, diambil motornya si B, memaafkan. Nah, enak nih kan? Jadi itu harus diatur secara nasional, Dek. Kita lihat ke sini. Jaga hubungan antara kepentingan negara, masyarakat luas dengan perorangan, bukan sekedar urusan pribadi. Itu tadi, ya. Antar korban dan pelaku. Kemudian kedudukan penguasa, negara bertindak dengan kedudukan lebih tinggi atas nama negara demi mempertahankan ketertiban umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sekali lagi negara, nak. Kemudian penuntutan oleh negara, pelanggaran pidana dianggap merugikan ketertiban masyarakat luas, ya, sehingga penuntutan dilakukan oleh negara melalui jaksa penuntut umum. Ya, pembahasan ini secara umum, tapi saya yakin adik-adik juga pernah mendengar RJ, ya. RJ apa? Restoratif Justice. Memang sekarang ini ada yang namanya tindak pidana ringan, gitu ya. Memang aparat penegak hukum berusaha, ya jangan dikit-dikit orang masuk penjara, dikit-dikit orang disidang, dikit-dikit, karena beban negara juga luar biasa nantinya, kan. Nah, jadi berusaha didamaikan, misalnya terjadi penganiayaan, kan. Nah, antara si korban dengan pelaku berusaha didamaikan, ya gimana caranya? Nah, nanti di-RJ-kan itu di luar pengadilan. Oke? Nah, itu bukan pembahasan di sini, tapi ini inti umumnya, ya. Sumber hukum pidana, sekali lagi, silakan adik-adik lihat, nanti pembahasannya kita lebih lanjut lagi. Ada namanya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ini kodifikasi utama hukum pidana material di Indonesia yang memuat aturan umum, delik-delik pidana yang saya bilang tadi, ya. Perbuatan-perbuatan yang dilanggar, aturan-aturan yang dilanggar, ancamannya, siapa yang bisa dikenakan, dan lain-lain. Kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khusus, ya, di luar KUHP yang saya bilang tadi, Dek, undang-undang psikotropika, undang-undang tentang teroris, ya, tentang perbankan dan lain-lain. Ini, ya, ini khusus, namanya regulasinya khusus. Kemudian ada hukum setempat atau hukum adat. Ini, ya, dibedakan ini. Studi kasus terakhir, ya. Ya, si A mencuri telepon genggam milik si B. Oke. Polisi nangkap si A. Karena si pelakunya si A, kan?
jaksa melakukan penuntutan di pengadilan dan hakim menjatuhkan vonis. Jadi ada urutan kan? Nah, ini hukum pidana materialnya apa? Identifikasi aspek hukum pidana material khusus dan lain sebagainya, contoh perbuatan dan lain sebagainya dalam KUHP. Ya, nanti kita perdalam lagi. Kemudian hukum pidana formil, identifikasi aspek hukum pidana formilnya seperti apa. Kalau yang ini kan kasusnya ini ya. Si A mencuri ini kan. Nah, kalau formilnya ini yang mana nih bahasanya? Polisi menangkap gitu ya. Kemudian ini sumber dan wewenang negara ini yang mana? Ini. Terjadi penuntutan di pengadilan. Nanti ini jadi tugas nak. Ya, saya kasih ke kalian nanti dibuat prosesnya seperti apa. Jadi dari mulai pencurian kasusnya itu, kemudian penangkapan oleh polisi, kemudian penuntutan oleh jaksa, kemudian putus di pengadilan, proses pengadilannya ya. Nanti kita bahas ini menjadi kasus yang saya akan lempar ke kalian untuk menjadi tugas. Lanjut, ini pertanyaan penutupnya. Jika suatu negara tidak memiliki hukum pidana, apa yang terjadi? Kacau. Kenapa? Karena pidana itu dek kalau bisa memang upaya terakhir penjatuhan hukuman. Kalau bisa dihindari, karena sekali lagi derita dan siksa, di penjara, dikurung, ya kan? Jadi kalau bisa dihindarin itu. Tapi kalau tidak kata hukum pidana, tidak ada ancaman yang membuat orang takut gitu. Hukum pidana bukan sekedar sarana untuk menghukum seseorang, ya, melainkan instrumen penting bagi negara untuk menjaga ketertiban umum, ya. Takut orang berbuat sesuatu karena sekali lagi ada hukuman pidananya, gitu ya. Melindungi masyarakat, menegakkan kepastian hukum. Barang siapa melakukan suatu perbuatan ini, maka diancam dengan ini. Aman tak kita? Aman tak, Dek? Kenapa kamu bisa berani di ruangan kelas ini? Tidak diganggu oleh si dia. Coba kalau dia berani mengganggu, pidana. Oke ya. Nah, kemudian memahami fondasi yang sangat penting sebelum kita membahas tindak pidana yang lebih spesifik di pertemuan-pertemuan berikutnya. Hari ini cukup sampai di sini, nak ya. Jadi sekali lagi hukum pidana itu penting karena selain menjaga ketertiban, istilahnya melindungi kita semua, karena sekali lagi orang kalau ada ancaman pidananya takut untuk berbuat kejahatan itu. Ya, lebih dan kurang itu dulu saya rasa pada perkuliahan hari ini. Nanti sesi selanjutnya kita bahas di pertemuan ketiga ya. Terima kasih. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.